Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan Awi Putra Channel. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para sedulur semua yang selalu setia dan selalu stay tune, selalu menonton dan menyimak setiap video-video yang kami tayangkan. Dan juga tak lupa saya doakan kepada para sedulur selalu diberikan keberkahan berupa kesehatan dan kelancaran rezeki, dan tentunya juga selalu diberikan kebahagiaan bersama keluarga. Dalam tayangan video kali ini melanjutkan sebuah kisah Kanjeng Sunan Kalijogo yang dibentuk dalam serat Suluk Linglung, yang adapun perjalanan spiritual beliau mencari tentang ilmu para nabi dan wali, yaitu tentang iman hidayat. Mari kita simak kelanjutan kisahnya. Adapun yang berwarna kuning, kemampuannya menanggulangi segala hal. Pikiran yang baik akan menjadikan pekerjaan semakin baik. Hati kuninglah yang menghalangi timbulnya pikiran yang baik, hanya membuat kerusakan, menelantarkan ke jurang kehancuran. Sedangkan yang putih, itulah yang sebenarnya, membuat hati tenang serta suci tanpa ini dan itu, pahlawan dalam kedamaian. Hanya itulah yang dapat dirasakan manusia akan kesaksiannya. Sesungguhnya yang terwujud adanya hanya menerima kanugrahan semata-mata. Hanya itulah yang dapat dilaksanakan kalau tetap berusaha agar abadi berkumpulnya diri dekat dengan Tuhan, maka senantiasa menghadapi tiga musuh yang sangat kejam, besar dan tinggi hati atau sombong. Ketiga musuhmu itu saling bekerja sama. Padahal si putih itu tanpa teman, hanya sendirian saja, makanya sering dapat dikalahkan. Kalau sekiranya dapat mengatasi pun akan segala kesukaran yang timbul dari tiga hal itu, maka jadilah persatuan erat terwujud. Tanpa berpedoman itu semua, tidak akan terjadi persatuan erat antara manusia dan penciptanya. Syekh Melaya sudah memahaminya dengan semangat mulia, berusaha disertai dengan tekad membaca demi mendapatkan pedoman akhir kehidupan, demi kesempurnaan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hilang 4 macam warna, ada hal lain lagi. Nyala 18 warnanya. Syekh Melaya pelan berkata, "Apakah namanya nyala 18 warnanya? Apakah yang dimaksud sebenarnya, Guru?" Nyalanya semakin jelas nyata. Ada yang seperti ratna bersinar atau mutiara berkilau. Ada yang nampak berubah-ubah warna, menyambar-nyambar. Ada yang seperti permata yang berkilat-kilat sinarnya. Sang Luhur Budi Nabi Khidir berpesan, "Ya, itulah sesungguhnya tunggal. Pada dirimu sendiri sudah tercakup makna di dalamnya. Rahasianya terdapat pada dirimu juga.
serta seluruh isi bumi, tergambar pada tubuhmu, dan juga seluruh alam semesta. Dunia kecil tidak jauh berbeda. Ringkasnya, utara, barat, selatan, timur, atas serta bawah. Juga warna hitam, merah, kuning, putih. Itulah isi kehidupan dunia. Dunia kecil dan alam semesta dapat dikatakan sama isinya kalau ditimbang dengan yang ada dalam dirimu ini. Kalau hilang warna yang ada, dunia kelihatan kosong. Kesulitannya tidak ada, dikumpulkan kepada wujud rupa yang satu, tidaklah laki, tidak pula perempuan. Sama pula bentuk dengan bentuk yang ada ini, yang bila dilihat berubah-ubah putih. Camkanlah dengan cermat semua ini. Syekh Melaya mengamati, yang seperti cahaya berganti-ganti kuning. Cahayanya terang benderang memancar, melingkar mirip pelangi. Apakah itu yang dimaksudkan wujud dari zat yang dicari dan didambakan guru, yang merupakan hakikat wujud sejati? Nabi Khidir menjawab dengan lemah lembut, itu bukan yang kau dambakan, yang dapat menguasai segala keadaan. Yang kamu dambakan tidak dapat kamu lihat. Tiada berbentuk apalagi berwarna, tidak berwujud garis, tidak dapat ditangkap dengan mata, juga tidak bertempat tinggal. Hanya dapat dirasakan oleh orang yang awas mata hatinya, hanya berupa penggambaran-penggambaran atau simbol. Memenuhi jagat raya dipegang pun juga tidak dapat. Bila kamu lihat yang nampak seperti berubah-ubah putih, yang terang benderang sinarnya, memancarkan sinar yang menyala-nyala, sang permana itulah sebutannya. Hidupnya ada pada dirimu. Permana itu menyatu pada dirimu sendiri, tetapi tidak ikut merasakan suka dan duka. Tempat tinggalnya pada ragamu. Tidak ikut suka dan duka, juga tidak ikut sakit dan menderita. Dan jika sang permana meninggalkan tempatnya, raga menjadi tidak berdaya, dan pasti lemahlah seluruh badanmu. Sebab itulah letak kekuatannya. Ikut merasakan kehidupan bersama nyawa, yaitu yang berhak merasakan kehidupan yang mengerti rahasia di dunia. Dan itulah yang sedang mengenai pada dirimu, seperti diibaratkan bulu pada hewan yang tumbuh di sekitar raga, hidupnya karena adanya permana, dihidupi oleh nyawa yang mempunyai kelebihan, menguasai seluruh badan. Permana itu bila mati ikut menanggung. Namun bila telah hilang nyawa, kemudian yang hidup hanyalah sukma atau nyawa yang ada. Kehilangan itulah yang didapatkan. Kehidupan nyawalah yang sesungguhnya, yang sudah berlalu diibaratkan, seperti rasanya pohon yang tidak berbuah. Yang permana yang mengetahui dengan sabar, sesungguhnya satu asal. Perhatikan secara seksama penjelasan tadi. Menjawablah Syekh Melaya, kalau begitu, manakah warna bentuk yang sebenarnya, Guru? Nabi Khidir berkata, hal itu tidak dapat kau pahami di dalam keadaan nyata semata-mata. Tidak semudah itu untuk mendapatkannya. Syekh Melaya menyela pembicaraan. Saya mohon pelajaran lagi, Guru, sampai paham betul, sampai tuntas. Saya menyerahkan hidup dan mati hamba demi mengharapkan tujuan yang pasti, jangan sampai tanpa hasil. Dilanjutkan dalam episode kelima. Dalam episode kelima ini berisi ajaran Nabi Khidir kepada Sunan Kalijaga tentang ilmu yakin, ainul yakin, ma'rifatul yakin, dan iman hidayat, serta sifat-sifat yang terpuji.
Dalam serat aslinya dibawakan dalam pupuh kinanti 67 bait. Nabi Khidir berkata lembut dan manis yang isinya bercampur perlambang dan sindiran. Umpamanya ada orang membicarakan sesuatu hal, lotnya seharusnya baik, nyatanya lotnya justru bubunya, bercampur dengan rahasia yang terasa sebagai jiwa suci. Nubuat yang penuh rahasia itu sebenarnya rahasia ini, yaitu ketika masih berada di sifat jamal, ialah johar awal bila-bila sudah keluar menjadi johar akhir yang sudah dewasa. Yang awal itulah rahasia sejati. Si johar akhir itu ternyata dalam satu wujud, satu pati, dan satu hidup dengan johar. Ketika dalam kesatuan satu wujud, satu raksa, satu hidup menyatu dengan johar awal. Adapun johar akhir ini ialah satu wujud dalam keadaan sehidup semati, segala ulah johar akhir selamanya bersikap pasrah. Sedangkan johar batin ini adalah yang dipuji dan disembah hanyalah Allah yang sejati. Tidak ada sama sekali rasa sakit karena sebenarnya kamu ini nukhot goib. Ialah nukhot goib ketika di masa awal, atau kuno ia tidak hidup juga tidak mati. Dan sebenarnya yang dikatakan nukhot itu tidak lain, goib jugalah namanya itu. Sudah tiba datang nukhot yang sudah hidup sejak dulunya dicipta menjadi alif. Alif itu sendiri jisim latif, dan keberadaanmu yang sebenarnya itulah yang disebut atau yang dinamakan naftu. Sekarang johar jati yaitu namamu itu semasa hidup yaitu sahdat jati. Dalam hidup itu sendiri ialah yang dinamakan Rasulullah, Rasul sejati. Sahdat jati adalah darah, yaitu tempat segala zat atau makhluk merasakan rasa yang sebenarnya tentang hidup. Dan kehidupan sama dengan satuan Jibril, Muhammad, Allah. Ketiganya dan keempatnya adalah yang disebut darah hidup. Jelasnya, coba perhatikan orang mati. Apa ada darahnya? Darah itu hilang kini. Hilangnya bersama atau menyatu dengan sukma. Sukma atau ruh hilang adalah kembali pada alif tersebut. Sukma yang hilang dan kembali kepada alif itu disebut roh idhofi. Pengertian jisim latif atau yang disebut jisim latif ialah jisim angling yang sudah reda terdahulu kala, yaitu alif yang disebut angling. Padahal alif itu tanpa mata, tidak berkata-kata, tidak mendengar, tanpa perilaku, tidak melihat, dan itulah alif yang artinya sebenarnya lukhawi. Alif jatuh atau bertempat atau berada pada nukhotnya. Ketiadaannya, keberadaannya menjadi alif itu karena dijabarkan atau dikembangkan. Bukankah roh idhofi itu bagian zatullah? Setelah diajarkan semua pelajaran sampai selesai tentang roh idhofi yang menjadi inti pembahasannya, adapun wujud sesungguhnya alif itu, asal dan muasalnya itu berasal dari johar alif itu yang dinamakan kalam karso. Timbullah hasrat kehendak Allah itu menjadikan terwujudnya dirimu. Dengan adanya wujud dirimu menunjukkan akan adanya Allah dengan sesungguhnya. Allah itu tidak mungkin ada dua apalagi tiga. Siapa yang mengetahui asal atau muasal kejadian dirinya, saya berani memastikan bahwa orang itu tidak akan membanggakan dirinya sendiri.
Adapun sifat jamal atau sifat yang bagus, itu ialah sifat yang selalu berusaha menyebutkan bahwa pada dasarnya adanya dirinya itu karena ada yang mewujudkan adanya. Demikianlah yang difirmankan Allah kepada Nabi Muhammad yang menjadi kekasihnya. Kalau tidak ada dirimu, saya Allah tidak akan dikenal atau disebut. Hanya dengan sebab adanya kamulah yang menyebutkan akan keberadaanku, sehingga kelihatan seolah-olah satu dengan dirimu. Adanya aku, Allah menjadikan ada dirimu. Wujudmu menunjukkan adanya wujud zatku. Dan untuk memperjelas jati dirimu, tidaklah kau sadari bahwa hampir ada persamaan asmaku yang baik atau asmaul husna dengan sebutan manusia yang baik, atau misal Allah yang maha pengasih dengan Siti Fatimah mengasihi anaknya. Itu semua kau maksudkan untuk memudahkan penggambaran perwujudan tentang diriku. Padahal kau tahu, aku berbeda dengan dirimu yang tidak mungkin dapat disamakan satu sama lain. Dan kamu pasti mengalami kesulitan dan tidak mungkin dapat melukiskan atau menyebutkan asmaku dengan setepat-tepatnya. Namamu yang baik dapat menyerupai namaku yang baik. Apakah kamu sudah dapat meraih sebutan nama yang baik itu? Baik di dunia maupun di akhirat, kamu ini merupakan penerus atau pewaris Muhammad Rasulullah, sekaligus Nabi Allah. Ya ilahi, ya Allah Tuhanku. Bagi pembaca maupun pendengar, dianjurkan berdoa pada Allah, insya Allah berhasil kabul apa yang diinginkan. Amin, 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 ya rabbal alamin. Nabi Khidir mengakhiri pembacaan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melanjutkan memberi penjelasan pada Sunan Kalijaga. Tanda-tanda adanya Allah itu ada pada dirimu sendiri. Harap direnungkan dan diingat betul. Asal muasal alif itu akan menjadikan dirimu bersusah payah selagi hidup. Budi jati sebutannya yang tidak merasa menimbulkan budi atau usaha untuk mengatasi lika-liku kehidupan. Bagi orang yang senang membicarakan dan memuji dirinya sendiri akan dapat melemahkan semangat usahanya. Antara tidak dan ia penuh kebimbangan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan johar budi atau mutiara budi ialah bila sudah mengetahui maksud dari budi iman, yaitu menjelaskan segala tingkah laku dengan didasari keimanan pada Allah. Alif tercipta karena sudah menjadi suratan ketentuan yang digariskan. Sesungguhnya alif itu tetap kelihatan adanya tidak dapat berubah-ubah. Itulah yang disebut alif. Adapun bila terjadi perubahan, itulah yang disebut alif tadi, yang menyesuaikan diri dengan keadaanmu. Mutiara awal kehidupan atau johar awal dimaksudkan dengan kehidupan tempo dulu yang betul-betul terjadi sebagaimana tinja junub dan jinabat. Johar awal ibarat bebauan atau aroma akan tiba saatnya. Tidak boleh tidak akan kita laksanakan dan rasakan di dalam kehidupan kita di dunia. Jelasnya, kehidupan yang telah digariskan sebelumnya oleh johar itu telah memuat garis hidup dan mati kita. Segalanya telah ditentukan di dalam johar awal. Dari keterangan johar awal tadi, tentu akan menimbulkan pertanyaan. Di antaranya, mengapa kamu wajib sholat di dunia ini? Penjelasannya demikian. Asal mula diwajibkan menjalankan sholat itu ialah disesuaikan dengan ketentuan di zaman azali, kegaiban
yang kau rasakan saat itu, bukankah kamu juga berdiri tegak, bersedekap, menciptakan keheningan hati, bersedekap, menyatukan konsentrasi, menyatukan segala gerakmu? Ucapanmu juga kau satukan, akhirnya kau rukuk tunduk kepada yang menciptakanmu, merasa sedih karena malu sehingga menciptakan timbul. Keluar air matamu yang jernih sehingga tenanglah segala kehidupan rohmu. Rahasia iman dapat kau resapi. Setelah merasakan semua itu, mengapa kau harus sujud ke bumi? Padahal pangkal mula dikerjakan sujud bermula adanya cahaya yang memberi pertanda pentingnya sujud, yaitu merasa berhadapan dengan wujud Allah biarpun tidak melihat wujud yang sesungguhnya, dan yakin bahwa Allah melihat segala wujud gerak kita, atau pelajaran tentang ihsan. Dengan adanya agama Islam dimaksudkan agar makhluk yang ada di bumi dan di langit, dan termasuk dirimu itu, beribadah sujud kepada Allah dengan hati yang ikhlas sampai kepala diletakkan ke muka bumi, sehingga bumi dengan segala keindahan tidak tampak di hadapanmu. Hatimu hanya ingat Allah semata-mata. Yang demikianlah seharusnya perasaanmu, senantiasa merasa sujud di bumi ini. Mengapa pula menjalankan duduk diam seakan-akan menunggu sesuatu, melambungkan pengosongan diri dengan harapan ketemu Allah, padahal sebenarnya itu tidak dapat mempertemukan dengan Allah. Allah yang kau sembah itu betul-betul ada, dan hanya Allah lah tempat kamu mengabdikan diri dengan sesungguhnya. Dan janganlah sekali-kali dirimu menganggap sebagai Allah. Dan dirimu jangan pula menganggap sebagai Nabi Muhammad untuk menentukan rahasia atau rasa yang sebenarnya harus jeli. Sebab antara rahasia yang satu berbeda dengan rahasia yang lain. Dari Allah lah Nabi Muhammad mengetahui segala rahasia yang tersembunyi. Dari Nabi Muhammad sebagai makhluk yang dimuliakan Allah, dan beliau sering menjalankan puasa, dan akan dimuliakan makhluknya kalau mau mengeluarkan sedekah, dan dimuliakan makhluknya bagi yang dapat naik haji, dan makhluknya akan dimuliakan kalau melakukan ibadah sholat. Matahari berbeda dengan bulan. Perbedaannya terdapat pada cahaya yang dipancarkannya. Sudahlah hidayat iman atau petunjuk iman terasa dalam dirimu. Tauhid adalah pengetahuan yang penting untuk menyembah pada Allah. Juga makrifat harus kita miliki untuk mengetahui kejelasan yang terlihat. Ya ru'yat, atau ya dengan melihat pakai mata telanjang, sebagai saksi adanya yang terlihat dengan nyata. Mari kita dalami sifat Allah. Sifat Allah yang sesungguhnya, yang asli-aslinya dari Allah. Sesungguhnya Allah itu Allah yang hidup. Segala af'al atau perbuatannya adalah berasal dari Allah. Itulah yang dimaksud dengan ru'yati. Kalau hidupmu senantiasa kamu gunakan ru'yat, maka itu namanya khairati atau kebajikan hidup. Makrifat itu hanya ada di dunia. Johar awal khairati, mutiara awal kebajikan hidup, sudah berhasil kau dapatkan. Untuk itu, secara tidak langsung kamu sudah mendapatkan pengawasan kamil atau penglihatan yang sempurna. Insan kamil atau manusia yang sempurna berasal dari Zatullah atau Zatnya Allah. Sesungguhnya
ketentuan gaib yang telah tersurat adalah kehendak zat yang sebenarnya. Sifat Allah berasal dari zat Allah. Insan kamil namanya kalau mengetahui keberadaan Allah itu. Bila mana tidak tertulis namamu di dalam nukhot gaib insan kamil, itu bukan berarti tidak tersurat. Yaitulah yang dinamakan puji budi atau usaha yang terpuji. Berusaha memperbaiki hidup akan menjadikan kehidupan nyawamu semakin baik. Dan serta badannya akan disebut badan Muhammad yang mendapat kesempurnaan hidup. Syekh Mulaya berkata lemah lembut, "Mengapa sampai ada orang mati yang dimasukkan neraka? Mohon penjelasan yang sebenarnya, Guru." Nabi Khidir berkata dengan senyuman yang manis, "Wahai Malaya, maksudnya begini. Neraka jasmani juga ada di dalam dirimu sendiri, dan juga diperuntukkan bagi siapa saja yang belum mengenal dan meniru laku Nabiullah, hanya ruh yang tak mati. Hidupnya ruh jasmani itu yang sama dengan sifat hewan, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Juga mengikuti bujuk rayu iblis atau mengikuti nafsu yang merajalela, seenaknya tanpa terkendali, tidak mengikuti petunjuk Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengandalkan ilmu saja tanpa memperdulikan sesama manusia. Keturunan Nabi Adam itu disebut iman tahdlot. Ketahuilah bahwa umat manusia itu termasuk badan jasmanimu. Pengetahuan tanpa guru itu ibarat orang menyembah tanpa mengetahui orang yang disembah. Dapat menjadi kafir tanpa diketahui karena yang disembah kayu dan batu. Tidak mengerti apa hukumannya, itulah kafir yang bakal masuk neraka jahanam. Apapun yang dimaksudkan dengan roh idofi adalah sesuatu yang kelak tetap kekal sampai akhir nanti kiamat dan tetap berbentuk ruh yang berasal dari ruh Allah. Yang dimaksud dengan cahaya adalah yang memancarkan terang serta tidak berwarna, yang senantiasa menerangi hati penuh kewaspadaan, yang selalu mawas diri atau introspeksi, mencari kekurangan diri sendiri serta mempersiapkan akhir kematian nanti, merasa sebagai anak Adam yang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan. Roh idofi sudah ada sebelum kau tercipta. Syirik itu dapat terjadi tergantung saat menerima sesuatu yang ada. Itulah yang disebut Johar-ning. Keenamnya Johar awal. Johar awal adalah mutiara ibaratnya. Mutiara yang indah penghias raga agar nampak menarik. Mutiara akan tampak indah menawan. Bermula dari ibarat yang ketujuh dikala mendengarkan sabda Allah yang mutlak. Roh serba pasrah kepada Zatullah, itulah yang dimaksudkan roh idofi. Johar awal itu pula yang menimbulkan sholat daim. Sholat daim tidak perlu menggunakan air wudhu. Untuk membersihkan hadas tidak diisyaratkan. Itulah sholat batin yang sebenarnya. Diperbolehkan makan, tidur, syahwat maupun berak atau buang kotoran. Demikian tadi cara sholat daim atau sholat selamanya selagi masih hidup, di mana saja dan kapan saja, serta situasi bagaimanapun juga. Perbuatan itu akan termasuk hal yang terpuji, yang sekaligus merupakan perwujudan syukur kepada Allah. Johar tadi bersatu pada menghilangkan sesuatu yang menutupi atau mempersulit mengetahui keberadaan Allah yang terpilih. Adanya itu menunjukkan adanya Allah yang mustahil kalau itu tak terwujud sebelumnya. Kehidupan itu seperti layar dengan wayangnya, sedang wayang itu tidak tahu warna dirinya. Akibat junub sudah bersatu erat. Tetap bersih badan jisimmu, apapun, adapun Muhammad, badan Allah.
nama Muhammad tidak pernah pisah dengan nama Allah. Bukankah hidayat itu perlu diyakini? Sebagai pengganti Allah, dapat pula disebut utusan Allah. Nabi Muhammad juga termasuk badan mukmin atau orang yang beriman. Roh mukmin identik pula dengan roh idhofi dalam keyakinanmu. Disebut iman maksum kalau sudah mendapat ketetapan sebagai panutan jati, atau orang yang sudah layak dijadikan suri taulatan segala tingkah lakunya. Bukankah demikian itu pengetahuanmu? Kalau tidak hidup begitu, berarti itu sama dengan hewan yang tidak tahu adanya sesuatu di masa yang telah lewat. Kelak, nanti tidak boleh tidak karena tidak mengetahui keislaman, maka matinya tersesat, kufur serta kafir badannya. Namun bagi yang telah mendapatkan pelajaran ini, segala permasalahan dipahami lebih seksama baru dikerjakan. Allah itu tidak berjumlah 3. Yang menjadi suri tauladanlah adalah Nabi Muhammad. Bukankah sebenarnya orang kufur itu mengingkari 4 masalah yang prinsip? Di antaranya bingung karena tiada pedoman manusia yang dapat diteladani. Kekafiran mendekatkan pada kufur atau kafir. Fakir dekat dengan kafir. Sebabnya karena kafir itu buta tuli, tidak mengerti tentang surga dan neraka. Fakir tidak akan mendapatkan pada Tuhan. Tidak mungkin terwujud pendekatan itu. Tidak menyembah dan memuji karena kekafirannya. Seperti itulah kalau kafir terhadap Zatullah. Dan sesungguhnya Tuhan Allah mematikan kekafiran manusia. Kepastiannya ada di tangan Allah semata-mata. Adapun wujud Zatullah itu tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Roh idhofi menimbulkan iman. Roh idhofi berasal dari Allah yang esa. Itulah yang disebut iman tauhid. Meyakini adanya Allah juga adanya Muhammad sebagai Rasulullah. Tauhid hidayat yang sudah ada padamu menyatu dengan Tuhan yang terpilih. Menyatu dengan Tuhan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kamu harus merasa bahwa Tuhan Allah itu ada dalam dirimu. Roh idhofi ada di dalam dirimu. Marifat itulah sebutannya. Hidupnya disebut syahadat atau kesaksian. Hidup tunggal di dalam hidup. Sujud rukuk sebagai penghiasnya. Rukuk berarti dekat dengan Tuhan pilihan. Penderitaan yang selalu menyertai menjelang ajal atau sekarat tidak akan terjadi padamu. Jangan ikut takut menghadapi sekaratul maut. Dan jangan ikut-ikutan takut menjelang pertemuanmu dengan Allah. Perasaan takut itulah yang disebut dengan sekarat. Roh idhofi tidak akan mati. Hidup mati, mati hidup. Akuilah sedalam-dalamnya bahwa keberadaanmu itu terjadi karena Allah.